لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, beliau mengatakan an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisu syai'un, sesungguhnya air itu illa ma ghalaba ala rihih, kecuali apa yang mendominasi atas baunya atau rasanya atau warnanya oleh sebab najis tersebut, oleh sebab najis. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, wa dha'afahu Abu Hatim, dan dilemahkan oleh Al-Imam Abu Hatim Al-Razi rahimahullah. Kemudian pada hadis yang keempat, walil Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Jadi Al-Baihaqi juga mengeluarkan riwayat yang sama lafaznya dengan sama maknanya dengan hadis ini, tapi beda lafaznya. Itu dengan lafaz al-ma'u tahurun, air itu suci, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lanuhu binajasatin tahdutsu fihi. Sesungguhnya air itu suci kecuali apabila taghayyara, apabila berubah baunya atau rasanya atau warnanya, binajasatin, dengan najis, tahdutsu fihi, ya, yang jatuh atau mengenai air tersebut. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita menjelaskan hadis ini, yang pertama tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Umamah. Abu Umamah ini namanya yang sebenarnya adalah Sudayyu, ya, Sudayyu Ibnu Ajlan Al-Bahili, tapi dia masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah. Tapi nama yang sebenarnya adalah Sudayyu, ya, bisad, ya, Sudayyu bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an. Beliau tinggal di Syam dan mati juga di Syam, meninggal di Syam pada tahun 81 Hijriah, dan ada yang mengatakan pada tahun 86 Hijriah, ya. Dan dia salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya, ya, dalam sunannya kitab At-Taharah, bab, ya, Al-Huyad, bab tentang, ya, haid.
dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni dan Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Kabir. Ya, semua mengeluarkan dari jalan Rishdin bin Sa'ad, mengatakan haddatsana Muawiyah bin Saleh dari Rashid bin Sa'ad dari Abi Umamah secara marfu'. Ya, hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah, disepakati ulama kita, ulama alul hadis sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa hadis ini dikatakan lemah? Ya, karena ada seorang rawi yang lemah. Siapa rawi yang lemah di situ? Itu tadi, ya, Rishdin bin Sa'ad. Ya, Rishdin bin Sa'ad. Ya, Rishdin bin Sa'ad ini dilemahkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Zur'ah dan Al-Imam Abu Hatim, ya, yang melemahkan riwayat ini, itu berkata tentang Rishdin bahwa dia mungkarul hadis. Dia adalah orang yang mungkarul hadis, mungkar hadisnya. Wa qala An-Nasa'i, dan Al-Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa Rishdin adalah matrukul hadis, orang yang ditinggalkan hadisnya. Orang yang ditinggalkan hadisnya. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini lemah. Akan tetapi di awal lafaz dari hadis ini, awal lafaz hadis ini itu sebenarnya sahih. Ya, itu lafaz innal ma la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidaklah bisa dinajisi oleh sesuatu. Ya, demikian pula dalam riwayat Al-Baihaqi, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu najis. Lafaz ini sebenarnya lafaznya sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, itu hadis tentang sumur budha'ah yang kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu. Ya, bahwa Nabi ditanya tentang sumur budha'ah, maka Nabi mengatakan, ya, innal ma'a la tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ya. Jadi lafaz yang lemah sebenarnya itu kata illa dan seterusnya. Ya, kecuali apa yang berubah dari, ya, baunya, rasanya, warnanya disebabkan karena najis yang mengenai air tersebut. Tayyib. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, lafaz tersebut adalah lafaz yang tidak sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi, ya, makna dari hadis tersebut itu sepakat ulama kita untuk menerimanya. Jadi hukum yang terdapat dalam hadis itu sepakat ulama kita untuk menerimanya. Ya, karena ulama kita sepakat bahwasanya air, ya, apabila air itu berubah, ya, salah satu sifatnya disebabkan karena najis, ya, maka air itu otomatis menjadi air yang najis. Ya, otomatis menjadi air yang najis. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Syaibah di sini mengatakan di dalam kitabnya syarahnya Fiqhul Islam, syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan wa ma'annal ulama ajma'u ala tat'ifi riwayati al-istisna. Ya, bersamaan para ulama sepakat, ya, artinya, ya, di samping kesepakatan para ulama tentang lemahnya riwayat istisna, yaitu kata illa in taghayyara atau illa ma ghalabah, dan riwayat ini sepakat ulama melemahkan lafaz tersebut, ya, faqad ajma'u 'ala al-qawli bi hukmiha. Ya, maka sungguh para ulama sepakat untuk mengatakan, artinya untuk berpendapat dengan hukum yang disebutkan di dalam hadis tersebut, lafaz tersebut. Ya, iz annahum ittafaqu ala anna al-ma'al qalila wal katsir.
di mana mereka sepakat, yaitu ulama kita sepakat bahwa air baik dia sedikit maupun banyak, idza waqa'at fihi najasah, apabila jatuh ke dalam air itu najasah, najis, faghayyarat lahu ta'man aw launan aw rihan fahuwa najis. Ya. Apabila air yang sedikit atau banyak, ya, apabila terjatuh ke dalamnya najis, lalu najis ini merubah, ya, rasanya air, merubah warnanya air, merubah baunya air, fahuwa najis. Ya, maka air itu najis. Ya, fakanal ijma' huwa dalil ala najasati ma taghayyara ahadu awsafihi la hadhi ziyadah. Ya, maka para ulama kita telah sepakat untuk menerima hukum dalam hadis ini. Ya, artinya bukan mengatakan bahwa hadis ini sahih, tapi mereka sepakat untuk mengatakan hukum yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya, bukan karena apa? Bukan karena hadis ini sahih, tapi hukumnya itu benar, hukumnya disepakati. Dan yang namanya ijma' itu salah satu salah satu landasan kita di dalam berdalil, ya, ijma' ulama. Jadi ulama ijma' ya sudah selesai. Ya, maka dialah dalil hujjah yang sangat kuat. Ya, walaupun kita tidak menemukan hadis tentang masalah tersebut. Jadi hadis tentang air yang berubah karena najis itu adalah air najis, itu tidak ada satupun dalil yang sahih, tapi ada ijma'. Ya. Ada ijma', maka ijma' ini adalah hujjah, ya, untuk kita bisa mengatakan perkataan yang seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari riwayat ini, ya, setelah kita sebutkan ulama melemahkannya, akan tetapi ulama kita sepakat untuk menerima hukum yang terdapat di dalam hadis ini, maka kita katakan, ya, bahwa apabila air itu, ya, terkena najis, ya, jatuh ke dalam air tersebut najis, ya, dan ingat, ya, kaidah mengatakan, ya, bahwa tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Tapi kalau dia najis pasti kotor. Kalau dia najis pasti kotor. Tapi tidak semua najis itu kotor. Ya, jangan kita salah pahami di sini. Jangan sampai jatuh kotoran lalu kita mengatakan oh ada yang sudah najis. Padahal yang jatuh bukan najis. Ya. Ya, contohnya kotoran ayam. Kotoran ayam itu najis atau tidak? Ya, kotoran ayam tidak najis. Ya. Jadi kalau dia jatuh di air dan merubah warna air, rasa air, bagaimana dengan air ini? Selama air ini masih dalam kemutlakannya, masih bisa disebut air, ya, maka dia tetap dikatakan sebagai air yang suci karena tidak terkena najis. Ya, tidak terkena najis. Maka air itu apabila terkena najis, ya, kemudian berubah salah satu sifatnya, maka dia najis. Ya, maka dia najis. Terus bagaimana kalau air, ya, yang terkena najis kemudian tidak berubah salah satu sifatnya? Tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi ada air kena najis, tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Ya. Ada air satu ember, kemudian datang anak kita kencing di situ. Ya. Kita tidak tahu bahwa dia kencing, tapi ya kita lihat oh airnya masih bening, ya. Airnya masih bening. Ketika kita pakai tidak ada juga kecurigaan karena baunya tidak ada masalah. Masih murni, ya, seperti air dari asalnya dari sumur. Ya, tidak berubah salah satu sifatnya. Apakah air ini najis atau masih suci? Ya, najis atau masih suci? Ya, ini khilaf para ulama kita di sini. Khilaf para ulama kita. Ada yang mengatakan kalau airnya kurang dari 2 kullah, ya, kalau airnya kurang dari 2 kullah,
Ya. Berapa 2 kullah itu? Nah, ini hadis setelahnya, ini hadis 2 kullah ya. Hadis 2 kullah. Ya, saya bacakan hadis yang kelima. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu 2 kullah, lam yahmilil khabath, maka air itu tidak membawa najis. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz, satu lafaz, lam yanjus, air itu tidak akan ternajisi. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh al-imam al-arba'ah, yaitu imam yang 4 ya, versi Ibnu Hajar ya, yaitu al-imam Abu Daud, al-imam At-Tirmidzi, al-imam An-Nasai, dan al-imam Ibnu Majah ya. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan Al-Imam Ibnu Hibban di dalam Sahihnya ya. Jadi hadis ini mengatakan apabila air itu 2 kullah, dia tidak akan membawa najis. Dari sini para ulama ya, ada ulama yang mengatakan air apabila terkena najis kemudian tidak berubah salah satu sifatnya, tapi dia kurang dari 2 kullah, kalau kurang dari 2 kullah maka air itu dianggap najis walaupun tidak berubah ya. Air itu dianggap najis walaupun tidak berubah. Ini yang diperselisihkan oleh ulama kita ya. Jadi kalau kurang 2 kullah maka dia dianggap najis ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan ya, kalau dia tidak berubah ketika terkena najis banyak atau sedikit sama saja, dia tetap air suci ya, dia tetap air yang suci ya. Dan ini yang rajih insyaallah ya, ini yang rajih bahwa air itu kalau sudah kena najis tapi tidak berubah salah satu sifatnya sedikit atau banyak, maka dia tetap sebagai air yang suci ya, dia tetap sebagai air yang suci ya. Kapan dia menjadi najis ya? Apabila berubah dengan najis ya, apabila dia berubah dengan najis ya. Baik. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah ya, riwayat yang kelima ini, hadis yang kelima yang kita bacakan tadi, ini para ulama kita berbeda pendapat tentang kesahihannya ya. Sebagian ulama menganggapnya sebagai hadis yang sahih, namun sebagian ulama yang lainnya menganggap dia sebagai riwayat yang lemah ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama kita tentang kesahihan hadis ini. Di antara ulama yang mensahihkan hadis ini ya, di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Imam Ahmad, kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Ad-Daraqutni, Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian Al-Ala'i ya, kemudian Abdul Haq Al-Ishbili ya. Kemudian di antara yang mensahihkannya juga seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz dalam hadis riwayat ini ada Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim ya. Dan Al-Imam Al-Khattabi berkomentar ya, setelah beliau melihat bahwa hadis ini ya diriwayatkan oleh para bintang ya, artinya bintang-bintang dalam ya ilmu hadis. Beliau mengatakan kafa syahidan ala sihhatihi anna nujumal ard min ahli hadis qad sahhahuhu ya. Beliau mengatakan cukuplah sebagai penguat atas kesahihan hadis ini bahwa nujumal ardi, yaitu bintang-bintang langit ya, bintang-bintang bumi dunia, dari kalangan ahli hadis telah mensahihkan hadis ini. Wa qalu bihi, dan mereka berbicara meriwayatkan hadis ini, wa humul qudwah, dan mereka lah qudwah di dalam hal ini,
ya, wa alaihim al-ma'ul fi hadzal bab. Ya, dan mereka lah ya para bintang-bintang dunia inilah ya tempat kita untuk ya merujuk ya terhadap kesahihan atau kelemahan sebuah riwayat. Ini ulama-ulama yang menyesuaikan hadis ini. Kemudian di antara ulama yang melemahkan riwayat ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya, sebagaimana ya disebut di dalam Ahkamul Quran ya oleh Imam dalam At-Tamhid ya oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian Imam Ibnu Al-Arabi di dalam kitabnya Ahkamul Quran. Dan sebab kelemahan ya menurut ulama yang melemahkan hadis ini itu karena di dalam hadis ini adanya ya syadz, keganjilan, dan adanya ittirab, kegoncangan. Ya, syadznya ya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, syadznya karena hadis ini cuma diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kemudian dari Ibnu Umar ya ini cuma diriwayatkan oleh satu rawi, satu murid Abdullah bin Umar ya, yaitu Ubaidillah dan Abdullah ya. Maka di manakah ya para pembesar-pembesar dari murid-murid Abdullah bin Umar pada waktu itu? Kenapa cuma 2 orang atau 1 orang yang meriwayatkan riwayat ini? Padahal sangat dibutuhkan ya riwayat yang seperti ini. Ya. Itu katanya sehingga dianggap sebagai riwayat yang syadz. Kemudian tentang kegoncangan hadis ini ya itu terletak pada seorang rawi ya, yang bernama Al-Walid bin Katsir Al-Makhzumi. Ya, di mana Al-Walid bin Katsir Al-Makhzumi ini kadang ya menyebutkan dalam riwayat ini dari Muhammad bin Abbad ya bin Ja'far, dan kadang dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Ya, sehingga ulama melihat ada kegoncangan, tidak jelas siapa. Ya, Muhammad bin Ja'far kah atau Muhammad bin Abbad. Ya, sehingga dianggap rawi ini ya riwayat ini sebagai riwayat yang goncang. Tapi ulama kita membantah ya bahwa di sini itu tidaklah goncang. Kenapa? Karena ya sebagian ulama kita mentarjih ya, sebagian mengatakan riwayat yang benar ada riwayat Muhammad bin Ja'far, dan sebagian mengatakan yang benar Muhammad bin Abbad. Dan Muhammad bin Ja'far atau Muhammad bin Abbad ini sama-sama rawi yang thiqah. Sama-sama rawi yang thiqah. Apakah dari Muhammad bin Abbad atau Muhammad bin Ja'far, sama saja karena keduanya rawi yang thiqah. Ya. Dan ada juga yang mengumpulkan ya dari Muhammad bin Ja'far dan dari Muhammad bin Abbad. Ya, wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal bahwa ulama kita khilaf ya tentang riwayat ini. Dan kalau kita lihat ya penjelasan para ulama kita, maka hadis ini lebih dekat kepada kesahihan ya. Lebih dekat kepada kesahihan ya, wallahu taala alam. Baik. Nah, hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah memberikan faedah kepada kita ya bahwa apabila air itu 2 kullah, maka air itu tidak membawa najis. Tidak membawa najis atau tidak akan ternajisi. Ya, seakan-akan air itu kalau sudah 2 kullah maka dia tidak akan najis. Ya. Ya, kalau kita fahami seperti ini jamaah dimuliakan oleh Allah, maka tentu ini akan menyelisihi riwayat ya atau ijma' ulama yang kita sebutkan tadi, yang mengatakan bahwa air itu banyak atau sedikit apabila terkena najis dan berubah karena najis, maka air itu sudah najis, sedikit atau banyak. Ini ijma' ulama. Nah, kalau kita fahami hadis ini zahirnya ya bahwa air itu kalau sudah 2 kullah lebih maka dia tidak akan membawa najis. Seakan-akan walaupun kena najis dia tidak akan najis. Ya, tentu itu tidak benar karena menyelisih ijma'. Terus apa makna hadis ini? Ya, makna hadis ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini ya, hanya memberikan kita faedah bahwa air itu kalau dia 2 kullah maka sulit dia ternajisi. Ya, ketika kena najis maka sulit untuk dia berubah
Tapi kalau seandainya berubah karena banyaknya najis, maka dia tetap sebagai air najis. Dan air itu kalau kurang dari 2 kullah, ya, maka kebanyakannya kalau dia kena najis itu langsung berubah. Ya, tapi kalau seandainya karena najis sedikit dia tidak berubah, maka tetap dia dianggap sebagai air yang suci. Ya, walaupun dia sedikit. Baik. Kemudian 2 kullah itu berapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya, berapa itu yang dinamakan 2 kullah? Nah, ini juga banyak ungkapannya, ada sekian-sekian, ya. Kalau dalam kitab yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, ya, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab ya fiqh Islamnya mengatakan bahwa 2 kullah itu adalah 270 liter. 270 liter. Ada yang mengatakan 230 sekian. Ya, 230 sekian liter. Ya, ada juga yang menghitung sekitar ya 281 liter. Ya. Ya, kalau kita lihat ucapan-ucapan para ulama, maka dia tidak kurang dari 200, ya. Tidak kurang dari 200 lebih. Ya. 200 lebih dan tidak lebih dari 300 liter. Jadi sekitar itu. Ya, itu 2 kullah. Jadi kalau kita mau ukur-ukur, ya kira-kira kolamnya itu berapa kali berapa itu, sehingga dia mencukupi sekitar 200 liter lebih, 270 atau 281 atau 230 sekian. Baik. Ya, yang jelas sekitar itu yang namanya 2 kullah. Ya. Maka dari situ ulama kita khilaf seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Kalau air itu kurang 2 kullah, ada yang mengatakan kalau dia kena najis berubah atau tidak, maka dia dianggap najis. Dianggap najis. Ya, karena kurang 2 kullah katanya. Ya, tapi sekali lagi yang rajih seperti yang kita sebutkan tadi, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa ya air itu kalau terkena najis, ya, kemudian tidak berubah salah satu sifatnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, ya, kemudian tidak berubah ya apanya? Rasanya, ya, maka dia tetap dianggap sebagai air yang suci, ya, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kan ini fikih, ya perlu mungkin ada yang bertanya, silahkan. Iya, nggak ada yang bertanya? Padahal bertanya saya yang bertanya. Padahal bertanya saya yang bertanya. Bagaimana, siap? Siap ditanya? Ya mudah-mudahan saya yang ditanya, yang kuat-kuat. Akhirnya ada yang bertanya. Nggak mau ditanya, ya yang bertanya. Tafadhal. Iya. Hanya wadah kita, wadah air kita untuk berwudu kita, karena misalnya air. Iya. Apakah boleh kita tidak berwudu karena ragu-ragu karena baunya atau apa? Iya. Padahal sifatnya masih suci. Baik. Iya. Jadi apabila air itu terkena sesuatu yang suci, ya, bahkan kotor, sesuatu yang suci, maka air, ya, air yang terkena sesuatu yang suci, ya, kemudian sesuatu yang suci merubah salah satu sifatnya, tapi air itu tetap
ya masih dalam kemutlakannya, masih disebutkan al-ma, ya. Pasti kalau disebutkan al-ma, ya orang Arab mengatakan ya al-ma air, berarti dia masih air. Ya, tapi kalau sudah hilang kemutlakannya, tidak lagi disebut air, ya kalau orang Arab mengatakan al-laban menjadi susu, ya al-kahwa ya sudah menjadi kopi, atau asyai ya sudah menjadi teh. Ya, kan orang Arab tidak mengatakan ma'ul laban. Dan seperti kita, air susu. Ya. Kalau orang Arab al-laban, kalau sudah al-laban berarti sudah bukan air, walaupun dia benda cair. Ya, kalau dia sudah tidak disebut air menjadi al-laban, ya, maka berarti tidak mutlak lagi disebut air, maka dia tidak lagi mensucikan. Dia tidak lagi mensucikan, ya. Tidak lagi mensucikan. Tapi dia air suci tapi tidak mensucikan. Ya, sama juga air yang tadi yang terkena teh ayam. Ya, tapi air ini masih air mutlak. Ya, masih disebut sebagai air. Ya, dia berubah tapi masih disebut sebagai air. Karena mungkin kadar ya benda yang masuk di situ itu tidak sampai menghilangkan kemutlakan air. Ya, sedikit sehingga tidak merubah kemutlakan air, maka dia tetap boleh kita berwudu. Ya, kalau dia ragu, ya mungkin bukan ragu tapi merasa jijik, ya. Ya, mungkin dia merasa jijik, ya tidak apa-apa kalau dia merasa jijik. Dan ada air yang lain, ya silahkan pakai air yang lain. Kemudian air ini dimanfaatkan untuk yang lainnya. Ya, dimanfaatkan untuk yang lainnya yang mungkin bisa bermanfaat, ya selain kita pergunakan untuk berwudu. Ya, jadi jangan juga paksakan diri. Ya, ini kan mai suci. Ya. Kalau Anda masyarakat merasa jijik, maka jangan dipakai. Jangan sampai muntah kan, ya tambah masalah. Tayyib, wallahu a'lam. Ya, jadi intinya cuma dimuliakan oleh Allah. Ya, air itu tidak lepas dari dua. Ya, yang pertama air itu adalah air yang tahur, suci. Kemudian yang kedua air itu air an-najas, air yang najis, ya. Air najis. Jadi air, kita tidak berbicara kopi, ya. Kita tidak berbicara susu, tidak berbicara teh, tidak berbicara jus. Tapi kita berbicara air, ya. Karena kopi, susu, teh ini sudah bukan lagi air walaupun dia bentuknya cair. Nah, air ya secara umum itu tidak lepas dari dua, apakah dia air suci atau dia air najis. Ya. Dia air suci atau air najis. Ya, kapan air itu disebut najis? Apabila air itu berubah salah satu sifatnya ketika terkena najis, maka ini najis. Tidak boleh kita berwudu dengan air ini, tidak boleh kita mandi dengan air ini, dan tidak boleh kita membersihkan najis dengan air ini. Karena kalau kita membersihkan najis dengan najis, ya tambah kotor. Ya, bukan bersih, tambah kotor. Maka ini tidak boleh. Kemudian kapan dikatakan air itu suci? Ya, ketika dia tidak ketika bukan air najis. Kalau bukan air najis maka dia air suci. Ya. Jadi kalau seandainya ada air terkena najis, kemudian tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia tetap suci. Ya. Karena air itu tidak lepas dari dua tadi, ya, air tahur dan air yang najis. Yang disebutkan oleh penulis kitab Minhatul Alam, Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya hafizahullah taala. Baik, wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan kalau masih ada waktu. Bagaimana kalau airnya rasanya tidak enak, baunya tidak enak? Iya. Bisa dibagi dulu atau Kenapa bisa baunya tidak enak? Kan mesti ada sebabnya. Mungkin dari bornya. Kalau dari bornya tidak masalah. Berarti dia ala khilqatihi. Ya, dia memang begitulah Allah ciptakan dia, ya. Ya, maka air itu tetap suci. Walaupun tidak enak, ya, atau misalnya berbau, maka dia tetap sebagai air suci. Ya, selama tidak hilang kemutlakannya. Kecuali kalau air yang keluar itu kental-kental, ya. Hitam kental, wah ini, ya, sudah lumpur, ya. Maka tentu tidak mutlak lagi disebut air, tapi sudah menjadi lumpur. Baik, kalau dia masih air,
walaupun dia berbau, ya kalau dia air kita bor keluar air berbau, maka dia tetap boleh kita pakai berwudu. Bahkan air yang tersimpan lama, ya misalnya ada rumah kosong, ya kemudian air itu tersimpan lama sampai air itu berubah, airnya sudah menjadi ya kekuningan karena saking lamanya tersimpan, bahkan kolamnya sudah berlumut-lumut. Ya, bagaimana hukum air yang tersimpan lama seperti ini? Apakah boleh kita berwudu dengannya? Ya, maka jawabannya boleh kita berwudu. Ya, karena dia bukan air najis. Ya, dia berubah karena lamanya dia tergenang, lamanya dia tersimpan di tempat itu. Ya, maka kita boleh berwudu dengan air itu karena dia bukan air najis. Ya, seandainya di dalam air itu ada bangkai tikus, ya, kemudian kita angkat tikusnya, kemudian kita cium-cium airnya, ya, sudah rasa tikus, rasa bangkai, berarti sudah najis, ya, sudah najis, ya, seperti itu. Tapi kalau tidak ada bangkai, tidak ada apa-apa di situ, air itu begitu, kemudian kita coba, ya, air ini ya mungkin sedikit berubah rasanya karena lamanya tersimpan, tidak apa-apa, karena dia berubah bukan karena najis, tapi berubah karena sesuatu yang ya karena tersimpan lama, ya, atau mungkin sudah kemasukan daun-daun juga, ya, sehingga daun-daun ini juga sedikit banyak merubah, ya, air tersebut, maka tetap dia suci, boleh kita gunakan untuk berwudu walaupun berubah karena terkena daun itu, karena daun bukan sesuatu yang najis, ya, bukan sesuatu yang najis. Baik, wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan lain? Tafadhal. Iya. Iya. Tanah itu bukan najis, ya. Tanah bukan najis. Jadi kalau air itu menjadi merah, ya, karena tanah, maka tidak apa-apa kita gunakan wudu selama dia masih disebut air, ya. Selama masih disebut air. Ya, kalau sudah menjadi lumpur, ya saya kira sudah tidak bisa dipakai berwudu, ya. Cocoknya tayamum. Ya, kalau dia masih disebut air, ya, masih disebut air, itu air, ya, maka berarti dia masih air walaupun dia sudah berubah merah, ya, selama dia belum menjadi lumpur, ya. Baik. Dan biasanya air di sungai itu walaupun dia merah, kalau kita ambil, ya kan tidak juga mengental, deh. Ya tetap dia air biasa. Bahkan ketika diambil satu gelas, ya menjadi bening, menjadi sedikit bening. Ya, wallahu alam. Jadi air itu tetap suci, boleh kita berwudu karena sekali lagi, ya, tanah itu bukan najis, ya, debu itu tidak najis. Jadi air kapan dia tidak boleh kita pakai berwudu? Ya, air, kita baca air, ya, bukan kopi, susu. Kalau kopi, susu tidak boleh pakai berwudu, dia bukan lagi air. Jadi air, ya, kapan dia tidak bisa kita pakai berwudu? Kalau dia berubah karena sebab terkena najis. Ya, jadi najis yang mengenainya itu merubah salah satu sifatnya, apakah baunya, warnanya atau rasanya, ya, maka air ini tidak boleh lagi kita pakai berwudu, tidak boleh pakai mandi, dan tidak boleh dipakai untuk membersihkan najis, ya, seperti itu. Jadi air sungai yang sudah berubah, maka insyaallah dia tidak najis, ya, dia tetap suci, boleh untuk kita berwudu, mandi, menghilangkan hadas besar atau hadas kecil, atau menghilangkan najis dengan air tersebut. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya, di situ ada yang bikin WC di atasnya. Ada yang bikin WC di atasnya. Ya, kalau air itu tidak berubah karena kotoran itu, ya tidak apa-apa, tetap kita boleh berwudu dengannya. Ya, apalagi kalau airnya banyak, ya, sungai dan dia mengalir. Kalau dia mengalir, ya, maka ini akan mengikis najis itu, membersihkan najis itu dengan sendirinya kalau dia mengalir. Ya, makanya kita dilarang itu kencing, apalagi buang air di tempat yang tidak, di air yang tidak mengalir. Ya, kita dilarang, tidak boleh kencing di tempat, di air yang tidak mengalir. Ya, seperti kolam renang. Tidak boleh kencing di situ. Ya, disediakan WC, ya, untuk kita kencing. Jangan mau kencing, ya, tembak di dalam air saja, selesai. Ya, tidak boleh.
Ya, karena mungkin Anda merasa oh saya yang kencing, ternyata semua yang masuk situ kencing. Kira-kira bagaimana rasa itu air? Ya, 100 orang datang kencing, masing-masing air kencingnya setengah liter. Kan luar biasa, ya. Sedikit banyak mempengaruhi. Tapi kan kita tidak tahu. Ya. Makanya tidak boleh kita kencing di situ, di air yang tidak mengalir. Ya, air yang tidak mengalir jangan kencing, apalagi buang air besar. Termasuk juga tidak boleh buang sampah di situ. Ya, kan ini akan mengotori dan merusak air atau mencemari air. Ya, jadi Islam itu memperhatikan air juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, memperhatikan bagaimana agar kita memperhatikan kebersihan air, tidak mengotori air dan seterusnya. Baik. Karena waktu sudah masuk kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.